Namaku Sinta, umurku 24 tahun, anak sulung dari 3 bersaudara. Cerita ini terjadi sekitar setahun lalu, waktu keluargaku pindah ke rumah warisan dari Simbar di Solo. Rumahnya model joglo klasik, kayu jati semua, luas dan adem, tapi juga sepi, udah lama kosong, terakhir ditinggali Simbar. Sebelum beliau meninggal 5 tahun lalu, gak ada yang nyentuh rumah itu. Sejak saat itu, cuma dijaga tetangga, sesekali dibersihin, tapi gak pernah ditinggali lagi. Sampai akhirnya bapak mutusin buat pindah ke sana. Karena kondisi ekonomi lagi susah dan daripada ngontrak terus, ya mending tinggal di rumah sendiri, katanya. Awalnya kami seneng banget. Bayangin aja, rumah joglo tua yang luas, udaranya adem. Halaman belakangnya gede banget dan di ujung ada pohon mangga tua yang katanya udah ada dari zaman kakek buyut. Tapi yang paling menarik perhatian dan entah kenapa juga paling bikin merinding adalah sumur tua yang ada di belakang rumah, ketutup semak-semak, ilalang liar dan ditimpa batu besar. Waktu pertama kali lihat itu, aku langsung ngerasa gak enak. Bukan karena bentuknya seram atau karena aku penakut, tapi ada hawa aneh yang langsung nusul. Dingin, tapi bukan dingin biasa, kayak hawa lembab yang nempel di tulang belakang. Hawa yang bikin kamu pengen cepat-cepat menjauh. Bapak sempat cerita, sumur ini dulunya airnya jernih banget, Sin. Dulu ibu kamu sering nyuci di situ, tapi sekarang sumurnya ditutup rapat. Ada koran semen dan batu bulat gede banget di atasnya. Sampai susah dipindah. Katanya sih biar aman, takut ada anak-anak jatuh. Tapi buatku, rasanya lebih dari sekadar alasan keamanan. Hari-hari awal tinggal di rumah itu sih aman-aman aja. Kami sibuk beres-beres, bersihin debu, perbaiki atap, masang gorden dan lain-lain. Cuma suara-suara kecil aja yang kadang bikin bulu kuduk berdiri, kayak kayu berderak di tengah malam, suara angin yang tiup gorden padahal jendela ditutup, atau pintu yang kebuka sendiri. Ibu cuma bilang itu wajar, rumah tua kan sering begitu. Tapi, semua berubah sejak malam keempat. Waktu itu, aku baru selesai mandi dan mau masuk kamar. Lampu kamar udah redup, cuma senter HP yang nyala. Tiba-tiba aku dengar suara bisik-bisik kecil dari arah dapur. Kupikir itu ibu lagi ngomong sama bapak, tapi pas kulihat, dapur kosong, gak ada siapa-siapa. Gak lama, suara bisik itu berubah jadi suara air. Kayak air yang lagi disiduk dari ember. Glup, glup, pelan, tapi jelas. Rasa merinding langsung naik dari kaki ke kepala. Aku jalan pelan ke jendela belakang, buka gorden sedikit dan lihat ke arah sumur. Gelap, tapi suara itu masih ada, kayak dari dalam tanah. Tapi anehnya, sumurnya masih ditutup rapat. Gak mungkin ada air yang bisa disiduk. Gak mungkin ada orang di sana juga. Keesokan paginya, aku cerita ke ibu, tapi ibu malah bilang aku kecapean. Mungkin cuma halusinasi, tapi yang bikin aku tambah mikir, malam itu Riko adikku yang paling kecil, umur 7 tahun, mulai ngomong sendiri. Aku ngintip dia dari balik pintu. Dia duduk di dekat jendela belakang sambil senyum-senyum dan nyeritain sesuatu. Tangannya gerak-gerak kayak lagi nunjuk arah. Pas aku tanya, dia cuma bilang, aku lagi cerita sama temanku, Mbak. Dia tinggal di sumur belakang. Aku langsung diem. Temanmu siapa? Tanyaku, Riko jawab polos banget, namanya Mbak Ningrum. Dia suka main kalau malam, katanya dia sendirian terus di bawah dek. Hatiku langsung nyut-nyutan. Nama itu gak asing, tapi aku gak tahu dari mana aku pernah dengar. Dan dari cara Riko nyebutnya, itu bukan cuma imajinasi. Dia serius, dan dia gak kelihatan takut. Aku mulai perhatiin tingkah Riko. Beberapa hari setelah itu, dia makin sering duduk di dekat pintu belakang rumah. Kadang dia nyanyi sendiri, kadang gambar lingkaran di lantai pakai arang bekas tungku, dan tiap aku tanya, jawabannya selalu sama, biar Mbak Ningrum bisa naik. Waktu itu aku bener-bener mikir, ini anak mulai kemasukan apa gimana sih ya? Tapi lagi-lagi, ibu dan bapak masih nganggap itu hal biasa. Anak-anak memang suka berkhayal, kata ibu, tapi aku gak yakin. Soalnya kejadian-kejadian aneh makin sering. Lampu kamar tiba-tiba mati sendiri. TV nyala tengah malam padahal gak ada yang pencet remote, dan aku mulai sering mimpi burung. Dalam mimpiku, aku selalu berdiri di tepi sumur, sendirian, gelap, kabut tebal, dan dari dalam sumur ada suara perempuan, pelan tapi jelas, turun ke sini, aku sendiri di sini. Kadang diselingi suara tangis, kadang suara itu ngikir.
Tapi yang bikin aku paling takut adalah satu mimpi yang terus keulang. Dalam mimpi itu, aku lihat Riko berdiri di atas sumur, tangannya dipegang oleh sosok wanita berambut panjang, pakai kebaya lusuh, matanya kosong dan bibirnya sobek sampai ke pipi. Dia senyum, dan pelan-pelan dia narik Riko masuk ke dalam sumur. Aku bangun dengan keringat dingin. Dan jam di HP-ku selalu menunjukkan pukul 3.33 menit pagi. Selalu, malam-malam berikutnya, aku gak bisa tidur tenang. Setiap bunyi kecil bikin aku langsung melek. Dan anehnya, suara glup-glup dari sumur itu makin sering terdengar. Seolah ada yang mandek atau nyicih. Atau lebih buruk lagi, ada yang berendam. Dan puncaknya terjadi di malam ke-7. Aku gak bisa tidur, perasaan gak enak terus ganggu. Tiba-tiba Riko kebangun dari tidurnya. Matanya setengah kebuka, tapi dia ngomong. Pelang, nyaris kayak bisikan. Mbak Ningrum bilang, nanti malam sumurnya kebuka, dan dia pengen ketemu Mbak Sinta.